Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Putra Panjaitan dengan NIM 860409591. Video ini mengenai implementasi asesmen adaptif berbasis AI untuk dosen dan mahasiswa dalam memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran. Pendahuluan. Perkembangan teknologi AI yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Di tengah era digital yang kompetitif, dosen dan mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung kegiatan belajar. AI hadir sebagai alat bantu yang dapat mempermudah pekerjaan dosen serta membantu mahasiswa memahami pelajaran dengan cara yang lebih menarik. Apa itu implementasi asesmen adaptif berbasis AI? Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI dirancang agar dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Tujuan utamanya ialah membantu manusia dalam menyelesaikan tugas, mempercepat pekerjaan, dan memecahkan permasalahan yang kompleks, serta dapat memberikan pengalaman pengujian yang lebih akurat dalam mengetahui kemampuan mahasiswa. Manfaat implementasi asesmen adaptif berperan mengotomatisasi tugas-tugas dosen, seperti memberikan umpan balik dalam melakukan personalisasi dalam asesmen adaptif yang dilakukan. Mengukur pencapaian kemampuan mahasiswa pada tingkat yang dihasilkan secara efisien. Mengapa asesmen adaptif penting? Menghemat waktu pekerjaan karena mahasiswa dapat mengerjakan dengan berurutan tanpa harus mendahulukan soal yang mudah ketimbang yang sulit. Memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Memberikan hasil yang lebih efisien terhadap kemampuan mahasiswa. Memberikan informasi penting bagi dosen agar dapat merancang strategi adaptif selanjutnya. Komponen kunci asesmen adaptif. Memerlukan alat digital untuk mengoperasikan proses adaptif. Berguna untuk memperkirakan kemampuan mahasiswa dan juga dapat menentukan soal berikutnya. Kumpulan soal dengan tingkat yang beragam, serta memiliki komponen berdasarkan respon mahasiswa secara real time. Langkah-langkah implementasi asesmen adaptif. Langkah pertama, perencanaan dan persiapan. Langkah kedua, pelaksanaan asesmen. Langkah yang ketiga, analisis dan tindak lanjut. Langkah pertama, perencanaan dan persiapan. Tentukan tujuan asesmennya seperti asesmen adaptif. Pahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diukur. Analisis kebutuhan mahasiswa. Siapkan soal tingkat kesulitan yang beragam. Langkah kedua, pelaksanaan asesmen.
Pilih platform asesmen adaptif yang sesuai dengan keinginan. Lalu, lakukan asesmen tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan pastikan semua mahasiswa memahami cara kerja asesmen yang tersedia. Langkah ketiga, analisis dan tindak lanjut. Analisis asesmen untuk mengidentifikasi kemampuan mahasiswa. Gunakan data asesmen tersebut sebagai umpan balik dalam merancang pembelajaran beragam. Dan hasil asesmen tersebut dapat menginformasikan pembelajaran yang perlu dirancang untuk selanjutnya. Contohnya, asesmen diagnostik bilangan desimal. Proses. Mahasiswa A diberikan soal sedang. Jika benar, maka diberi soal yang sulit, dan jika salah, diberi soal yang mudah. Hasil, dosen mengetahui bahwa manusia A lebih memiliki nilai yang tinggi dalam mengerjakan soal, sementara mahasiswa B masih perlu bantuan dalam mempelajarinya. Tindak lanjut, mengadakan diskusi kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan. Tantangannya, menyediakan soal yang efisien. Keterbatasan alat digital yang ada di sekolah atau di universitas bukan milik pribadi. Pelatihan minim dosen dalam mengimplementasikan asesmen adaptif. Solusinya, memanfaatkan daring dan kerjasama antar dosen. Gunakan alat yang sudah ada seperti PowerPoint dan lainnya. Mengikuti webinar tentang asesmen bagi dosen dan lainnya. Kesimpulan, asesmen adaptif adalah pendekatan yang efektif untuk mengetahui kemampuan belajar mahasiswa dan dapat membantu dosen dengan mudah dalam memahami kemampuan mahasiswa yang lebih relevan serta kecerdasan buatan dalam membuka peluang besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat membantu dosen memotivasi mahasiswa dan menciptakan lingkungan belajar yang adaptif serta efisien. Namun, penggunaan AI harus tetap diarahkan dengan nilai moral dan tanggung jawab agar teknologi menjadi sarana yang memperkuat, bukan menggantikan peran manusia dalam pendidikan. Terima kasih.